Syukurlah ketika kita difitnah, karena kita bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, dan kita tidak akan pernah menfitnah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Samsudin pernah berucap, yaitu jangan sampai tinggalkan sholat, jangan lupa bersolawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Beliau Gus Samsudin menyampaikan pesan, bahwasannya nikmat sehat itu termasuk rahmat Allah yang paling besar. Meskipun kini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi beliau selalu memberikan pesan kepada siapapun agar selalu semangat menebarkan kebaikan. Dan ini rahasia kenapa beliau Gus Samsudin bisa senang dan ridho saat di penjara. Karena menurut beliau, jika hari-hari sebelumnya waktu malam lebih banyak digunakan untuk bertarung melawan kezoliman, melawan dukun santet, membasmi aliran sesat, sehingga waktu malam beliau jarang atau tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gus Samsudin saat ini merasa senang berada di sel tahanan, karena beliau ingin lebih fokus untuk beribadah, ingin lebih fokus berzikir, ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau di luar sana biasanya sering dipuji orang, ingin dimuliakan orang, banyak orang yang datang, merasa dibutuhkan. Maka dengan ujian ini beliau Gus Samsudin mengatakan kali ini bisa lebih merasakan nikmat Allah sebenarnya. Beliau merasa inilah diri beliau yang sebenarnya, ketika beliau dijadikan di tahanan, dihina supaya bisa lebih mulia. Inilah rahasianya kenapa Gus Samsudin selalu mengatakan ke pihak keluarga belum ingin pulang. Bukan berarti tidak ingin pulang, belum ingin dibebaskan. Bukan berarti tidak mau dibebaskan, tetapi memang ingin benar-benar menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu beliau katakan kepada keluarga, istri, kepada anak angkatnya, kepada santri-santrinya, bahwa beliau masih ingin berada di dalam tahanan dan belum ingin pulang, karena ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik musibah pasti ada barokah, di balik kesengsaraan pasti ada berkah, di balik ujian pasti ada berkah. Oleh sebab itu beliau sangat senang berada di dalam tahanan. Walaupun ada penangguhan penahanan, beliau belum ingin dibebaskan, beliau ingin tetap berada di tahanan supaya bisa lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar terlalu banyak tentangan dan pertarungan yang harus dilakukan. Beda ketika di dalam bisa lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pesan beliau kepada semua subscriber lovernya walaupun tidak terlihat di mata dohir, tetapi menyambung secara batin karena doa doa antara hati dan kolbu itu menyatu. Yang terpenting nasihat beliau, di balik musibah pasti ada barokah, di balik semua ujian pasti ada berkah, dan di setiap kesengsaraan pasti ada kemudahan. Yang terpenting ho'o tenan ojo nesuan, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada yang melihat tayangan ini, semoga semua saudaraku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kemudahan, keberkahan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa beli sawah, bisa bangun rumah mewah, dan yang masih janda, gadis, bincang mendapatkan istri yang solehah atau mendapatkan lelaki yang soleh dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mungkin sekitar jam 10 malam, insyaallah kita mendatangi salah satu dukun santet, dan hal ini sudah kita biarkan berkali-kali, tetapi terus saja lakukan penyerangan di rumah beliau ini. Kita sudah datang, akan kita tanyakan, kalau bisa kita ajak berkomunikasi dengan baik, tetapi bila tidak bisa, apa boleh buat karena sudah sangat-sangat keterlaluan. Dan yang paling penting, niat kita kesini ialah untuk menyadarkan beliau ke jalan yang benar, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan rumah beliau ini, dan nanti akan kita paksa untuk menghentikan perbuatan yang zalim ini, karena sudah bukan 1-2 kali dan mengalami sakit yang di luar dari kenalaran, dan banyak yang saya lihat itu serangannya dari sini. Kemarin sempat saya berdialog secara batin dan ternyata malah menantang, tidak bisa diberitahukan, dinasihati secara baik-baik ya. Mohon doanya, mohon bantuan selawatnya untuk kami, untuk saya. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan dekat selawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sayyidil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup mulia atau mati syahid ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tuan. Assalamualaikum. Iki kalau di ketemu kali kita beli jadi ngaji tadi dia. Kapan kita tadi? Kalau dia saya mau ngomong sama pemilik rumah ini, sama silaturahmi, saya boleh masuk sih. Malam-malam kita datang ke sini ya, nggak perlu ke sini, ya ingin silaturahmi saja, ngobrol dengan jenengan deh. Silakan aku bagaimana? Saya tuh gini loh Kang ya, baik-baik dulu ya. Saya datang jauh-jauh dari sini ini
sini ini karena saya ingin karena saya lihat jadi kan beberapa kali menyerang kepada dokter. Saya berbuat seperti apa? Saya berbuat apa? Saya berbuat apa? Pasien sampai sobat. Karena pasien sampai pengurus itu saya sudah menjadi tanggung jawab saya, itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya. Karena apa? Karena beliau sakit, dan saya obati gitu loh. Saya obati, nanti dulu Kang, sabar Kang, ya, saya sampaikan di sini ya. Tidak apa Pak. Saya itu datang ke sini, saya cuma ingin meluruskan jenengan ya. Kalau sampai tetap melakukan seperti itu, kalau nggak bisa dikasih tahu baik-baik, urusan sama bagaimana? Saya lihat gitu kerjaan. Pasien sampean yang berobat ke sini, kok malah sampean hamili? Seperti apa coba? Benar apa enggak? Oh, iya. Tuh. Sebabnya beliau sendiri yang ngomong, ini nanti masalahnya bisa saya sampaikan ke polisi. Kalau saya nanti bisa melakukan, kalau nggak bisa diomongkan secara baik-baik, ini bisa saya sampaikan ke kantor polisi. Buktinya beliau sekarang hamil dan punya anak, gitu loh. Beliau itu punya anak. Besok saya datangkan ke sini kalau sampai tidak terima. Besok saya datangkan ke sini. Ya gini loh Kang. Saya itu cuma pengen meluruskan sampean saja. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya enggak, saya enggak ikut-ikut sampean. Tapi gini, sampean berkali-kali nyerang kepada Bokas. Sampean sudah berkali-kali. Sampean diam dulu. Saya ngomong sama yang punya rumah ini. Sampean mungkin anak buahnya. Saya pengen ngomong sama dia ini. Jangan sekali-kali menyerang kepada Bokas. Jangan sekali-kali nyerang kepada Bokas ya. Karena satu kali, dua kali. Karena beliau datang ke tempat saya dan minta untuk diobati, dan beliau mengadu selama berobat kepada sampean itu sering sampai, jadi beliau tidak kuat dan lari ke tempat saya gitu loh. Ya, sama ini tua. Harusnya kalau sudah tua bisa menempatkan tempatnya. Jadi urusan saya, kalau sampai sekarang sampai menjalimi seseorang dengan kemampuan, dengan gaya bahasa sampai yang halus, gaya sampean seperti orang tua, tapi sampai apa buktinya? Menjalimi seseorang. Loh, itu dari urusan saya Kang. Tapi kalau mau berbuat baik ya baik. Gimana? Saya tidak mau gimana-gimana. Saya cuma pengen sampean lurus. Kalau sampean tidak bisa diluruskan dengan cara yang baik, sampean mau caranya bagaimana, saya terima. Ya, saya terima. Enggak. Kalau nggak sampean dulu yang nantang ke sana, kalau nggak sampean dulu yang mengirimkan barang ke sana, saya juga nggak akan sini. Gitu loh. Sampean dulu yang menantang saya, gitu loh ya. Wakil semua yang menjadi teman-teman saudara. Sampean itu sudah dihormati orang, sudah orang minta tolong malah sampean manfaatkan, kan begitu. Saya nggak ngerti apa-apa, hanya selawat saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jati wa sirri sarfi. Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jati wa sirri sarfi fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jati wa sirri sarfi fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allah Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إنسان اليوم إنسان زمان سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kerjaannya hanya menzalimi seseorang. Jika sampean dizalimi seseorang, maka sampean pun juga akan terzalimi. Jika sampean menyakiti orang lain, sampean pun juga akan tersakiti. Semua yang sampean lakukan ini itu akan kembali kepada diri sampean sendiri. Rasakan sekarang sakit yang sampean derita ini. Tidak usah merasa kuat sampean itu. Tidak usah merasa kuat sampean itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pasien datang berobat di sini ke tempatnya sampean, malah sampean. Masya Allah, auzubillahi min dzalik, auzubillahi min dzalik. Masya Allah. Kenapa ini seperti ini nih? Saya minta kepada saudaraku janganlah datang ke dukun ya. Langsung minta kepada Allah. Tidak jadi hal-hal semacam ini. Ini di channel saya yang kemarin saya kasih nama di channel YouTube saya itu judulnya korban dukun santet itu. Korbannya ternyata banyak yang datang ke rumah ini. Ketika diberitahukan secara pelan, tidak terima, malah menantang, menyerang ke kami. Ini terpaksa harus kita cabut ilmunya. Semuanya ada di sini. Kita bawa, ya tidak digunakan macam ini lagi. Yang terpenting orangnya harus kita cabut dulu ilmunya dan kita tutup kekuatan yang ada di dalam dirinya hingga tidak bisa belajar ilmu kegaiban lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau masih tidak terima, silahkan langsung bisa datang ke Padepokan ya. Masih ini apa yang sampai saya tidak pernah takut kecuali dengan Allah. Ada yang terpasat mental tadi. Semuanya sudah kita bawa dan kita sita biar tidak digunakan lagi, dan ilmu dari orang yang menggunakan ilmu semuanya sudah kita cabut, dan insya Allah dia tidak akan mampu lagi untuk belajar keilmuan karena terpaksa kita buat badan beliau tidak bisa bergerak kalau belum benar-benar bertobat. Jadi tidak akan pernah bisa belajar lagi karena sudah sangat-sangat keterlaluan, sudah sangat-sangat keterlaluan. Alhamdulillah
berkah dari salawat dan dari bantuan doa saudara-saudaraku, alhamdulillah kita diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah hingga kita bisa mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada luka sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah selalu menjaga panjenengan dan jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan pernah takut dengan namanya santet dalam hal kemusyrikan, karena itu suatu hal yang gelap. Maka ketika kita belajar memegang tali Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan pernah bisa kegelapan itu menghancurkan keterangan. Suatu yang terang, cahaya tidak akan mampu dikalahkan suatu hal yang gelap. Oleh sebab itu saudaraku, mari sama-sama kita pegang tali Allah dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan semua hal yang perlu kita lakukan. Yang terpenting kita di jalan Allah. Selalu jalankan perintah Allah, salawat dengan sebaik-baiknya, mencintai Rasulullah hingga kita bisa mencontoh sifat keteladanan Rasulullah sedikit demi sedikit. Jangan pernah malu, jangan pernah menyerah, jangan pernah sungkan untuk selalu bertaubat hingga kita bosan untuk melakukan maksiat. Jangan bosan kita melakukan taubat hingga kita bosan melakukan maksiat. Lakukan sebaik apapun, yang penting bisa kita lakukan. Terus lakukan sholat, terus lakukan sholawat, walaupun kita belum bisa melakukan yang terbaik, hingga pada akhirnya kita bosan melakukan maksiat dan kita terus melakukan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.